Shalom, bagi para orang tua calon baptis bayi. Kita akan melanjutkan katekese singkat kita yang kelima bersama, anak sekolahan, dengan tema, panggilan orang tua sebagai gembala pembimbing. Katekese ini berdasarkan pengembangan dari buku, Tridharma Orang Tua. Katekese persiapan penerimaan sakramen baptis. Komisi Kateketik Keuskupan Agung Medan. Pematang Siantar tahun 2018. Mari kita simak bersama. A. Gembala yang baik. 1. Pengertian gembala yang baik. Dalam kitab suci, gambaran gembala menunjukkan sosok yang memimpin, melindungi, dan menuntun kawanan dombanya menuju kehidupan. Yesus menyebut dirinya, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Berikut adalah ciri-ciri gembala yang baik. 1. Gembala yang baik mengenal setiap dombanya dengan penuh kasih. 2. Gembala yang baik memberi makan dan memelihara kawanan. 3. Gembala yang baik melindungi dari bahaya dan menuntun pada jalan yang benar. 4. Gembala yang baik tidak lari ketika menghadapi kesulitan. 5. Gembala yang baik mengorbankan diri demi keselamatan dombanya. 2. Sifat-sifat gembala yang baik. Beberapa sifat ini menjadi dasar bagi siapapun yang dipanggil menjadi gembala. 1. Mengasihi tanpa syarat. Kasih yang sabar, lembut, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. 2. Setia mendampingi. Selalu hadir, mendengar, dan menguatkan ketika ada tantangan. 3. Bijaksana. Mampu membedakan mana yang baik dan buruk, lalu membimbing ke arah yang benar. 4. Melindungi. Menjaga agar domba tidak tersesat, sekaligus memberikan rasa aman. 5. Memberi teladan hidup. Gembala tidak hanya berbicara, tetapi menghidupi ajarannya. Yesus menjadi model sempurna bagi semua orang tua yang dipanggil untuk menggembalakan keluarga. B. Orang tua sebagai gembala pembimbing. 1. Panggilan menjadi gembala keluarga. Melalui sakramen perkawinan dan sakramen baptis, orang tua menerima panggilan untuk menggembalakan keluarga, terutama anak-anak, dengan kasih dan tanggung jawab. Orang tua bukan hanya mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga membimbing iman, moral, dan karakter, memberikan rasa aman, membentuk hati anak agar mengenal Tuhan. Keluarga adalah padang penggembalaan rohani, di mana anak-anak belajar mengenal Yesus melalui kehadiran orang tua. 2. Orang tua sebagai gembala pembimbing dalam kehidupan sehari-hari. A. Mengenal anak dengan penuh kasih seperti gembala mengenal dombanya satu persatu. Demikian juga orang tua harus mengenal karakter, kelebihan, dan kelemahan anak, mendengar dengan empati, memberi perhatian yang utuh. Dengan mengenal, orang tua dapat membimbing secara tepat. B. Menuntun anak pada jalan yang benar. Orang tua menjadi gembala pembimbing saat 1. Mengajarkan nilai-nilai Kristiani. 2. Mengarahkan pilihan hidup anak. 3. Menyatakan batasan dan disiplin dengan kasih. Bimbingan orang tua menolong anak bertumbuh dalam kebijaksanaan. C. Melindungi anak dari bahaya moral dan sosial. Sebagai gembala, orang tua seharusnya 1. Melindungi anak dari pengaruh negatif. 2. Mengawasi penggunaan media dan pergaulan. 3. Memberikan fondasi rohani yang kuat. Perlindungan bukan sekadar melarang, tetapi mendampingi agar anak mampu memilih yang baik. D. Memberi teladan hidup. Teladan lebih kuat daripada nasihat. Anak belajar tentang kesetiaan, kejujuran, dan doa dari perilaku orang tua. Orang tua menjadi gembala pembimbing saat 1. Hidup sesuai iman. 2. Menyelesaikan konflik dengan damai. 3. Menunjukkan kasih dalam tindakan sehari-hari. E. Membangun rumah sebagai tempat aman dan mengasihi. Seperti gembala yang memberi tempat aman bagi domba-dombanya, rumah harus menjadi tempat beristirahat dari tekanan hidup, ruang untuk diterima apa adanya, lingkungan yang penuh syukur dan gembira. Anak bertumbuh baik ketika ia merasa dicintai dan dihargai. 3. Sarana konkret menjadi gembala pembimbing. Orang tua dapat mewujudkan panggilan ini melalui 1. Doa bersama dan doa untuk anak-anak. 2. Percakapan iman, saring rohani. 3. Membacakan kitab suci dan cerita iman. 4. Membuat aturan keluarga yang jelas dan disepakati. 5.
Menghadiri Ekaristi Minggu bersama. 6. Melibatkan anak dalam aktivitas sosial dan pelayanan. Tindakan sederhana ini menjadi cara nyata untuk membimbing keluarga menuju Kristus. Demikian katekese singkat kita hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Amin.